Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel HK dalam pembahasan hak atas kekayaan intelektual bagian yang kedua. Poin lanjutan yang akan kita bahas di sini adalah tentang manfaat haki, dasar hukum dan sanksi pelanggaran haki, serta cara pendaftarannya. Manfaat haki. Bagi dunia usaha, manfaatnya adalah adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan dan pemalsuan karya intelektual yang dimiliki, dan perusahaan akan mendapatkan citra positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum. Kemudian, bagi investor, manfaatnya akan menjamin kepastian hukum baik secara individu maupun kelompok, dan terhindar dari kerugian akibat pemalsuan pihak lain. Sedangkan bagi pemerintah, manfaatnya adalah adanya citra positif pemerintah yang menerapkan haki, dan negara akan menerima devisa dari pendaftaran haki tersebut. Dan manfaat lainnya, adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya, dan dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pemalsuan. Dengan kata lain, manfaat dari haki ini adalah untuk menghindari pemalsuan dan pembajakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, dasar hukum haki. Untuk bahasan ini kita akan melihat dari sejarah perkembangannya. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, seluruh undang-undang peninggalan kolonial Belanda tentang haki masih berlaku. Namun seiring dengan perkembangan negara Indonesia, undang-undang haki pun mulai berkembang. Berikut perkembangannya. Pada tahun 1953, dikeluarkanlah Peraturan Nasional pertama yang mengatur tentang paten oleh Menteri Kehakiman. Kemudian, tepatnya pada tanggal 11 Oktober 1961 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Selanjutnya, tanggal 12 April 1982, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6, yaitu mengenai hak cipta. Ini untuk pengganti dari Undang-Undang Hak Cipta peninggalan masa penjajahan Belanda. Pada perkembangan selanjutnya di tahun 1986, ini disebut sebagai awal dari era modern sistem haki di tanah air. Karena tepatnya di tanggal 23 Juli, Presiden membentuk sebuah tim khusus di bidang haki yang bertugas menyusun kebijakan nasional, merancang undang-undang di bidang haki, dan sosialisasi sistem haki tersebut. Kemudian pada tanggal 19 September 1987, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 sebagai perubahan atas undang-undang sebelumnya tentang hak cipta. Pada tahun 1988, dikeluarkanlah Keputusan Presiden RI Nomor 32 yang isinya tentang penetapan pembentukan Dirjen Hak Cipta, Hak Paten, dan Hak Merek. Perkembangan selanjutnya, tanggal 13 Oktober 1989, DPR menyetujui rancangan undang-undang tentang hak paten. Selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Lalu pada tanggal 28 Agustus 1992, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 tentang hak merek. Pada tahun 1997, pemerintah melakukan revisi perangkat peraturan di bidang haki, yaitu yang direvisi antara lain Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987, kemudian Undang-Undang Paten 1989, dan Undang-Undang Merek 1992. Pada akhir tahun 2000, pemerintah RI mengesahkan 3 undang-undang baru di bidang haki, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tentang rahasia dagang, Nomor 31 tentang desain industri,
nomor 32 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Selanjutnya, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten dan Nomor 15 Tahun 2001 tentang hak merek. Kedua undang-undang ini menggantikan undang-undang yang lama di bidang yang terkait. Dan pada pertengahan tahun 2002, disahkan Undang-Undang Nomor 19 tentang hak cipta. Dan terakhir pada tahun 2014 disahkan Undang-Undang Nomor 28 tentang hak cipta. Sejak perkembangan perundang-undangan yang mengatur tentang haki, maka dapat kita simpulkan bahwa perangkat peraturan undang-undang di bidang haki di Indonesia sampai saat ini sudah lengkap. Akan tetapi masyarakat belum mengenal haki karena masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang haki. Oleh karena itu, sangat perlu tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang haki tersebut, agar dapat menekan maraknya kegiatan pemalsuan ataupun pembajakan oleh pihak-pihak lain. Selanjutnya, sanksi pelanggaran haki. Secara rinci, sanksi-sanksi pelanggaran haki ini dapat dilihat pada undang-undang haki yang berlaku. Pada bahasan kali ini akan disampaikan sanksi secara umumnya saja, yaitu pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997, sanksinya adalah pidana penjara selama 5 tahun tanpa hukuman minimal. Kemudian terjadi perubahan yang cukup signifikan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Di sana ditentukan hukuman minimal 1 bulan penjara dan maksimalnya 7 tahun penjara, serta denda paling sedikit 1 juta rupiah dan paling banyak sebesar 5 miliar rupiah. Lalu bagaimana cara untuk mendaftarkan hak cipta yang kita miliki? Berikut bahasannya. Pertama adalah mengisi formulir pendaftaran. Adapun poin-poin yang akan diisi adalah nama, kewarganegaraan, dan alamat bagi si pencipta dan pemegang hak cipta, kemudian nama dan alamat si penerima kuasa, kemudian judul karya cipta, tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kalinya, serta uraian singkat tentang ciptaan atau karya cipta tersebut. Yang kedua, yaitu melampirkan contoh ciptaan dan uraiannya. Sebagai contoh di sini seperti melampirkan CD yang berupa program atau software, kemudian buku petunjuk pengoperasiannya, atau bisa juga berupa foto, atau jika dia berupa lagu, yaitu berupa notasi dan lirik atau syairnya. Kemudian yang ketiga adalah melampirkan dokumen-dokumen. Adapun dokumen yang dilampirkan antara lain, yang pertama adalah surat kuasa yang ditandatangani di atas materai. Kemudian fotokopi KTP si pemohon dan si pencipta. Kemudian akta perusahaan, kemudian NPWP perusahaan atau NPWP perorangan, lalu surat pernyataan yang menyatakan bahwa karya cipta tersebut adalah asli. Dan yang terakhir adalah surat pengalihan hak dari pencipta kepada pemegang hak cipta, dan ini juga dibuat di atas materai. Dan yang terakhir adalah pembayaran biaya permohonan. Adapun biayanya tergantung sesuai dengan aturan yang berlaku di saat itu. Nah, demikianlah bahasan kita tentang hak atas kekayaan intelektual ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.